Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Devalisya Putri dengan NIM AKE 025 dari kelas Oceanografi A. Di sini aku bakalan menjalankan tugas responsiku untuk mengolah modul 3, yaitu koreksi radio geometrik dan atmosfer. Nah, di sini aku bakalan menggunakan dua daerah, yaitu ada Semarang sama Demak. Nah, Semarang itu digunakan untuk satelit Landsat dan satelit Sentinel itu aku pakai Demak. Nah, untuk koreksi atmosfer yang pertama kali yang akan aku buat itu tuh yang pertama kita pakai menu SCP ini. Nah, menu SCP ini tuh kita pilih pre-processing, terus ada klik the image conversion. Dan itu dia tuh sebenarnya tuh mempermudah apa sih, kayak tuh yang bisa memperkoreksi secara mudah. Itu koreksi ini ya, koreksi atmosfer. Nah, ini select folder. Maaf tadi agak cengol, tadi lupa. Terus ini kita pilih ininya, terus kita apply DOS-nya. Karena kita menggunakan metode DOS ini karena dia kayak yang full dark mode gitu loh. Nah, terus kita di sini bakalan mengeliminasi si band 10 sama band 11 karena kita kan mau koreksi atmosfer, sedangkan band 10 sama band 11 itu adalah band thermal. Jadi dia tuh nggak termasuk ke dalam atmosfer. Jadi kayak nggak termasuk deh gitu. Saya tinggal di run aja. Terus ini tinggal ada di folder ini. Terus tinggal di run, terus tunggu aja. Ini emang agak lama ya, Zain. Dari tadi itu lama. Sebelah. Tungguin aja sebentar ya guys. Agak lama. Oh ya, kenapa kita di sini pakai dua satelit, yaitu ada satelit Landsat sama Sentinel, karena itu kita gunakan untuk perbandingannya. Kayak Landsat itu kan cakupannya lebih luas, sedangkan Sentinel itu cuma mencakup wilayahnya aja. Jadi gimana ya, kayak sama nggak sih sebenarnya nilai data Sentinel sama data Landsat tuh, kalau misalnya emang beda itu karena apa dan gimana ya gitu. Dan kayak gitu aja sih guys. Terus habis itu dari koreksi atmosfer ini kita tuh bakalan dapat nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, itu kita bisa ngeliat apakah koreksi atmosfer kita tuh berhasil atau enggak, dari nilai maksimum sama nilai minimum berubah atau enggak, dan grafik histogramnya dia berubah atau enggak gitu. Nanti aku bakalan tunjukin salah satu contoh data yang nah, ini sudah berhasil yang didapat gitu. Terus ini tuh tinggal masukin ke open data source. Ini data source ini kita masukkan ke raster ya guys. Maaf, ini tadi malah si granny ini karena tadi tuh agak sedikit bermasalah di bagian Landsatnya, Sentinel ya. Jadi tadi harus berulang-ulang. Nah, ini tuh karena kita gunainnya sampai band 7 doang tadi kan. Jadi tuh kita bakalan input sampai band 7 doang. Dan ini tuh sekali aja, terus kita tambahin lagi sama yang udah hasil koreksinya. Aduh, kan tinggal lihat.
kalau udah ada tinggal di pendek-pendekin aja. Nah, terus ketika nah karena di sini tuh aku bakal contohin salah satu data aja. Aku bakal pakai data Landsat, data band 7, pakai band 7. Jadi dari sini aja tuh nilai maksimum sama nilai minimumnya tuh udah kelihatan. Ini band 6, mohon maaf. Nih, dia tuh di sini, maaf, distract chat bunda. Nah, band dari sini tuh nilai maksimum sama nilai minimumnya itu udah beda kan. Nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya tuh 0 ketika dia sudah terjadi koreksi atmosferik apa enggak? Koreksi atmosfer. Dan sedangkan ini yang belum itu nilainya agak cukup tinggi di angka 22 dan di angka 5. Nah, untuk memastikannya lagi itu ada yang namanya bisa dilihat juga dari si histogramnya, si grafik histogramnya tuh. Jadi kita bisa zoom di sini. Nah, ini tuh grafik yang sudah dikoreksi. Sedangkan kalau yang belum itu tuh dia bentukannya kayak gini. Tuh dia agak lebih menjulang tinggi gitu. Gitu aja sih. Nah itu untuk koreksi apa namanya? Koreksi atmosfernya udah. Ini bisa kita langsung remove aja. Sebenarnya nggak usah langsung di remove juga nggak apa sih. Tapi mau aku remove aja biar nggak terlalu penuh dan biar aku juga nggak bingung. Kita di sini bakal ngelakuin apa namanya tuh? Koreksi geometrik. Nah, ya geometrik. Nah, itu dengan pertama aku bakalan ngolah si Landsatnya dulu. Berarti aku pakai daerah Semarang untuk si Landsat. Terus ini kita masukin aja semua si band-bandnya ini sampai band 11. Nah, udah, terus tinggal kita open, tinggal kita add. Nah, ketika sudah kita add, ini tuh bisa kita langsung ke raster. Nah, kita di sini pilih Miscellaneous dan build virtual raster. Ini tuh digunakan untuk menyatukan si semua Landsat, semua si band ini. Jadi itu jadi satu. Kan kalau ini kan banyak nih kepecah-pecah, jadi ada 11 band kan, jadi ada 11 data gitu. Jadi kita jadiin satu data dengan cara menggunakan tool si raster Miscellaneous build virtual raster ini. Nah, terus tadi itu juga band 10-nya itu, band 10 sama band 11 kan tadi ada di atas. Nah, itu tuh kita sesuaiin ke urutannya. Biar apa? Biar dia tuh nggak berantakan dan teratur. Terus resolutionnya kita pilih yang highest. Terus yang bagian place each input file into a spared band ini kita checklist. Terus kita yang virtual 3 ini terus kita save filenya dengan nama Landsat Semarang. Kayak gini, terus tinggal di enter aja, tinggal di save, terus tinggal di running. Nah, kalau udah bentukannya tuh dia bakal jadi cuma satu gini kan. Nah, itu tuh lebih mempermudah gitu loh untuk kita mengubah. Nanti kan ini mau kita ubah bandnya kan, jadi band natural band. Ya kita klik, tadi kan klik kanan, terus pilih properties, terus kita pilih yang simbologi ini, terus kita pilihlah band si natural atau si natural color. Itu dia pakai 432. Nah, itu tinggal di oke. Nah, kalau udah kayak gini, itu tuh kita bisa langsung ke namanya wrap atau repro atau reproject apa sih? Maaf. Nah, ini tuh kita bisa di sini wrap ini kan. Nah, itu di sini tuh biasanya wrap ini tuh digunain untuk menentukan titik koordinat gitu loh, kayak kita kan karena ini di Semarang jadi tuh pakai UTM zone-nya itu 49S. Bentar. Nah, kita tuh bisa ngecek
dia itu 49S atau 49N itu bisa di search ini. Dia itu 49N. Nah, kita kan mau ubah ke 49S. Itu caranya klik raster tadi, terus projection, terus ke web. Terus ini tuh search CRS-nya tuh kan itu UTM pertama kita. Terus targetnya kita ganti yang ke S kayak gitu. Ini Lansat Semarang, terus ininya kita ganti jadi Rapid Pro di Projection Semarang. SMG aja. Kita tinggal di run. Nah, kalau udah tinggal di close. Nah, yang Lansat Semarang ini bisa kita hapus. Nah, terus abis ini tuh kita ganti bandnya jadi natural band juga. Sama seperti sebelumnya 4, 3, 2. Tinggal di apply, terus di okay. Nah, kalau udah, itu kita bakalan ke restart terus di expression itu. Tapi karena sebenarnya karena ya udah sih kita belum masukin si apa sih kayak kabupaten apa sih gridnya gitu. Nah, kita tuh di sini pakai grid, karena pakai grid berarti kita pakai data vektor. Nah, data vektor sendiri tuh kita pakai Indonesia kabupaten. Nah, itu tuh Indonesia punya apa sih kayak wilayah Indonesia gitu. Tinggal di add aja, terus nanti dia bakalan keluar kayak gini. Nah, untuk meng-wrap atau mengklik si ini, itu tuh kita bakalan pilih ke Open Attribute Table. Terus, habis itu kita pilih si Select Feature Using an Expression. Kita pilih lah. Terus kita pilih juga Field and Values. Terus kita klik 2 kali pada bagian kabupaten. Kita tambahin sama dengan, terus kita search di sini tuh Semarang. Nah, ini kota Semarang, kita klik 2 kali, lalu select feature. Kalau udah, nanti dia bakalan ke warna kayak gini. Nah, kalau udah di warna kayak gitu, ini, itu bisa langsung, nggak bisa langsung, maaf. Kita klik properties. Aduh, maaf, ini agak lemot. Ayo dong artis, jangan sampai. Oke, terus kita pilih yang simple fill. Ini kita pilih transparan, karena nanti kan bakalan dijadiin ini kan apa namanya pinggiran gitu, tapi itu emang bukan pinggiran banget sih. Terus stroke atau garisnya itu bebas warnanya. Ini aku di sini warna pink dan ketebalannya itu 1. Jadi tinggal di oke aja. Wow, salah, bukan yang itunya. Sebenarnya sih harusnya, maaf lupa, harusnya diekspor dulu. Terus salah pencet ekspor. Ini harus diekspor dulu. Ini select feature. Nah, ini itu name filenya tuh terserah. Kalau aku namanya Semarang. Nah, pastiin juga dia tuh as shapefile. Nah, terus CRS-nya kan tadi udah diubah jadi 49S gitu. Nah, udah. Nah, sebenarnya yang diubah tuh ini, bukan yang tadi. Yang ditransparanin warnanya. Simple filenya. Simple fill-nya itu ini transparan kayak tadi aja. Terus warnanya ini aku warna pink. Terus ini warna nomor 1. Nah, udah. Ini kalau udah kayak gini, itu kita bisa ke raster, terus kita ke extension. Ini clip raster by max layer. Ini tuh buat nyatuin si Repro Semarang sama Semarangnya. Nah, ini tuh nggak aku save ya guys, jadi aku run aja. Karena biar nanti bentukan si ininya tuh nggak kotor dan nggak ada titik-titik gitu. Kemarin tuh dari pengalaman aku tuh dia ada titik-titiknya gitu, jadi gitu jelek.
Ya, ini tungguin aja. Nah, kalau udah complete, nah ini tuh tinggal di undo aja, sisain ini. Nah, ini tinggal diganti, tinggal di properties, terus tinggal diganti lagi 432, tinggal di oke. Nah, kalau udah, sisa ini itu bisa kita hapus. Nah, kalau udah, ini tuh bisa di unchecklist saja. Terus kita beralih ke data mana namanya? Data Sentinel. Itu data Sentinel itu Mac. Nah, di sini aku maaf karena tadi tuh yang kalau misalnya dimasukin ke situ tuh bakalan bukan bingung sih, kayak rusak gitu. Jadi di sini kita pilih menu granule, terus image data. Nah, ini kita pilih yang ini. Yang band 1 sampai band 12. Jadi itu totalnya kalau nggak salah ada 13 band. Tinggal di open aja, tinggal di add. Jangan lupa tadi kan masih di vektor, kita pindahin ke raster. Ini atas sekali aja guys, terus masih agak lama kayak ini. Tuh kan, not responding lagi. Hey! Ayolah RG, QGIS. Ayo dong, hey, 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 hey. Kamu sudah lelah kah? Aduh, cuy. Nah, lock. Oh, udah. Nah, ini tuh tinggal di sama, kita lakuin hal yang sama untuk apa koreksi geometrik yang tadi. Jadi kita pilih raster, terus Michelis build virtual raster buat ngejadiin satu si band-bandnya tadi ini. Kita select all, tapi yang clip max ini jangan. Lalu ini kita urutin. Biar apa? Biar nanti tuh hasilnya nggak berantakan dan berurutan. Udah, ini kan dia bedanya tuh di sini ada 8A dan dia bandnya sampai 12. Tinggal di oke aja. Jadi itu 13 input. Resolutionnya itu highest, terus place each input file into-nya tuh di checklist. Di checklist jangan lupa. Terus ini save to file. Kita namain Sentinel Demak. Ini terus tinggal di run. Sabar, tunggu sejenak. Nah, kalau complete bagian ini itu bisa dihapus. Sama aja kayak tadi, ini tuh kayak kita perulangan aja. Allahu Akbar. Kenapa tadi ikut dihapus ya? Tenang, tenang, baik tenang. Tidak usah panik, tidak apa. Karena nanti kita bisa ambil dari di sini. Bisa langsung kita buka aja. Tinggal di add. Nah, kayak gitu. Tenang, tenang guys. Oke, terus kita propertize. Kita simbologinya sama. Itu ada di 432. Nah, tinggal di oke. Nah, kalau udah, kita masuk ke raster. Maaf. Kita pastiin dulu. Kita lihat lagi, kita pastiin aja dulu. Dia tuh udah di 489S atau bukan. Nah, ini tuh ada 49S. Jadi
aku bakalan ngelakuin hal yang sama kayak tadi, di wrap lagi untuk supaya dia tuh memastikan si titik koordinat itu tetap di 49S gitu. Terus reprojectnya sama, namanya repro Demak ini, tinggal di run. Oh, gak lama ya. Aduh, please lah. Nah, yay, sudah komplit. Nah, kalau sudah komplit, Sentinel Demak ini tuh nah ini tuh bisa di propertize symbology-nya 4, 3, 2. Sudah oke, terus ini di cancel. Oke, udah deh. Nah, ini kan udah. Kalau udah, ini tuh bisa langsung kita tambahin ke oh, maaf lupa, kita langsung ke vektor aja yang tadi Indonesian Kabupaten, tinggal di add. Nah, kalau udah, kan tadi udah ketutup nih, ya kan? Nah, kita kan pakai Demak. Nah, kita sama aja kayak tadi, lakukan hal yang sama juga di lama banget ya Allah. Ini terus di kabupaten 2 kali sama dengan terus ini tulis Demak. Nah, kalau udah tinggal di save feature. Nah, sudah. Kalau udah, ini tuh tinggal di export aja. Save file jangan lupa. Ini Demak. Terus 49S nya jangan lupa. Nah, kalau udah, ini tuh bisa di unchecklist aja. Dan bisa dihapus aja, dan Demaknya ini tuh bisa di propertize, fill di simple fill, color ada transparent fill, terus warna apa namanya, warna pinggirannya bisa kita ubah. Google ya. Nah, kalau udah kayak gini, itu bisa langsung di extraction di clip raster by max layer. Ininya kita pakai yang repro Demak, ininya Demak. Oke, udah semua bla 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 bla. Dan ini mana langsung run aja karena takutnya kayak si betul tipe max. Nah, ini tuh emang agak membutuhkan waktu yang agak cukup lama, jadi sabar aja guys. Kita lihat waktunya. Wow, udah 23 detik, udah 23 menit. Pali-pali, wow, pali-pali. Pali-pali. Oh ya kan, ntar kalau misalnya videonya agak bukan kepotong-potong sih, kayak patah-patah gitu. Maaf ya karena aduh, laptop saya juga udah capek sama semester 3 ini. Maaf ya Kak.
sih kakaknya kalau nonton ini juga gabut gak sih kak? Kayak ngeliatin orang diem aja. Aku tuh bingung mau ngomong apa karena takutnya tuh pingan aku tuh aneh. Kayaknya aku diem aja. Gitu. Nah, sudah. Nah, kalau udah tuh tinggal di ini aja. Nah, ini tinggal dihapus. Ini juga tinggal dihapus. Allahu Akbar. No, 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 no. Jangan no responding, no responding. Ini tinggal begini doang. Ini tinggal ganti bed. Udah ya. Please lah, please. Ya. Nah. Nah, ini tuh bandnya kita ganti 432. Tinggal di oke. Nah, terus ini tuh biar dia tuh. Jadilah seperti ini, guys. Yeay, selesai. Nah, jadi tuh ini tuh bisa ditandain dengan maksudnya bisa diambil kesimpulan kalau misalnya data Landsat sama data Sentinel itu tuh hampir sama karena ini tuh tidak ada celah. Tuh kan? Nggak ada celah koordinatnya. Yeay. Oh, ini bisa kita ubah namanya di sini. Ya Allah, kira selesai setelah percobaan yang gak tahu keberapa kalinya ini. Ya, bisa ditulis Semarang. Dan ini bisa ditulis Demak. Karena kan tadi kita nggak nge-save gitu kan. Karena tuh kemarin tuh kalau aku save tuh dia ini yang dia apa? Kok ini tuh ada pori-pori gitu. Nah, ini udah selesai ya guys. Udah selesai ya kak untuk responsi aku kali ini. Jadi sekian dulu ceritanya. Maaf, sekian dulu pengolahan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.